maka disebut Kampung Macan karena dulu lintasan macan di sini ada banyak. Kampung Macan ini satu, dia ini tempatnya Kampung Jawara. Assalamualaikum, halo guys. Hari ini kita penelusuran dari Medan Jempol bersama tim Medan Jempol kita menelusuri yang namanya Kampung Macan atau disebut sekarang ini Dusun 9 dan 9A. Jadi penelusuran kita hari ini apa sih masyarakat bilang itu dulu namanya Kampung Macan? Ada apa sebenarnya dari namanya ini kampung bisa disebut namanya Kampung Macan? Ikuti terus di channel kita Medan Jempol karena pastinya kita akan mencari narasumber tentang kebenaran dari kisah Jalan Pasar Macan ini. Oke guys, di Jalan Pasar Macan, Dusun 10, Desa Semencirim. Sama kita menelusuri jalan Pasar Macan, Dusun 10. Mari kita lihat. Oke guys, kali ini kru Medan Jempol mencari siapa narasumber yang bisa mengupas sejarah di Kampung Macan. Oke guys, kita hari ini penelusuran dari Medan Jempol menuju di Kampung Macan di Desa Semencirim, Dusun 9, yang mana dari narasumber kita bahwasanya Kampung Macan ini punya sebuah sejarah. Jadi di sini kita Medan Jempol menjumpai salah satu narasumber kita, Bapak Fendi Sitohang dan Bapak Aryono sebagai narasumber kita di Medan Jempol mengenai apa sih kenapa disebut namanya itu dulu Kampung Macan, yang sekarang namanya Pasar Macan, Dusun 9, Desa Semencirim, Kecamatan Sunggap. Oke Pak, di sini kita mau menanyakan sedikit aja apa sih disebut ini namanya dulu Kampung Macan? Bisa Bapak ceritakan? Masalahnya dulu ini maka disebut Kampung Macan karena dulu lintasan macan di sini ada banyak pohon jati tua dulu. Nah, makanya lihat macan itu banyak maka disebutkan jadi Jalan Macan. Nah, inilah sejarahnya apa jalan ini. Maka jadi dibuat masyarakat jadi Kampung Macan. Nah, inilah dia lorongnya lorong macan. Lorong Macan. Berarti di sini memang dulunya banyak binatang buas seperti macan itu Pak ya. Tapi memang di sini tempatnya ya Pak. Tempatnya dulu. Terus sekarang ini setelah itu Pak, yang saya dengar juga tadi ada macam perbatasan gimana tuh Pak? Di antara maksudnya ini ada dulu benteng kecil sekilas papan nih. Jalan apa jadi benteng aja. Maka disebutkan kalau ada sini kami dulu lorong kami dari dusun lah mengatakan mendiang orang tua saya memang membagikan masyarakat yang bermarga di sebelah sini ya. Nah, makanya tersebut datang di lorong ini ke benteng ini ke barat Pak Tohang yang urus. Kalau batas benteng ini ke timur
orang Banten saja. Nggak masalah karena mendiang orang tua saya sendiri. Orang tua saya sendiri kawannya bercakap. Ini lagi. Berarti terbagi dua lah ya Pak ya. Ya, Di situ terbagi dua. terbagi dua. Ada khusus di situ orang kita suku Jawa, suku Batak dan suku Karo. Iya. Jadi kalau yang sebelah Sini sininya memang khusus orang kita Banten ya Pak. Nah, itu rata sini dulu. Makanya walaupun itu berbeda suku, kekompakan kami sama. Kekompakan apabila ada sakit yang apa di sebelah barat, Sebelah barat. biar sini ke sana. Apabila ada sakit dari sini, Di sebelah timur berarti Pak? Timur ya? Iya, begitulah. Jadi- Kekompakan kami dulu beda kali sama sekarang inilah anak-anaknya. Jadi sifat kekeluargaan itu memang Rapat kali. ada ya, Pak, ya, rapat Bu, ya. Coba. Terus di sini juga mau saya tanyakan juga Pak, kalau dengar nih Pak, kami mendengarnya Ya. tentang apakah sejarahnya atau mistisnya Pak. Ada Bapak bisa ceritakan mistis tentang di daerah Pasar Macan itu atau Kampung Macan nih Pak? Macam mistis-mistisnya, ada penampakan-penampakan, apakah itu memang benar? Ini kita hanya sekedar informasi dari Penampakan maksudnya? ya macam tadi kan ada namanya memang binatang buas. Iya. Setelah itu ada nggak ada semacam yang penampakan sosok-sosok gaib atau apa? Memang tidak ada ya Pak? Tidak ada. Nggak ada. Atau penampakan yang binatang buas itu lagi memang nggak pernah nampak lagi gitu? Nggak ada lagi nampak. Semenjak dibuat lah ini mulai jalan tanah masih dulu, udah nggak ada. Kena timbun kiri kanan dari sawah itu ke benteng tadi, jadilah 2 meter jalan tadi. Jadi akhirnya sekarang udah 5 meter. Sudah, maka di aspal. Sampai tidak ada aspal sekarang. Tidak ada. Coba. Kalau dulu ini Pak, Kampung Macan ini dulu apa deh Pak? Tanaman apa? Pak, tanaman padi, bekas sawah padi ini dulu Pak. Kalau pohon-pohonnya dulu nggak ada Pak? Nggak ada. Tanaman padi gitu aja? Iya padi. Di sama jati gitu. Oh, sama jati. Zaman jati itu memang hidup sendiri kan gitu. Pernah nggak gitu nampak kayak macannya pernah ketangkap gitu di masa itu dulu Pak? Nggak ada pun yang open, Oh, nggak ada dulu ya? pun yang peduli. Pokoknya palingnya kita yang diganggunya ayam. Oh, masa itu. Nah, kami nggak pernah diganggu kalau kami. Paling ayam yang, Ayam. Nah, Oh. paling ayam lah. Pernah juga gitu tertangkap warga gitu Pak, macan itu. Sering kalau Sering. Oh. kalau macan itu ya sering, anak-anaknya kadang diburu orang itu pun. Maka saya bilang kalau namun masalah apanya ganggu yang bahaya nggak pernah. Nggak ada. Yang gaib pun orang apa gaib nggak ada. Kira-kira tahun berapa Pak yang pernah ada namanya itu yang macan tadi di daerah kita Pak? Sekitar tahun berapa? Tahun apalah 60-an ke atas. Oh, 60-an ke atas tahun tuh 60-an. sudah ada ya Pak ya? Ada. Ya, masih ada 60-an ke atas, 60-an sampai ke apalah ya, ke 70 masih gitulah, masih ada lah macan-macan tadi. Oh, tahun Tapi udah 1960, tahun 70-an masih ada Tapi ya udah Pak? jarang, nggak nampak lagi itu aja. Berarti fakta lah dulu pada itu memang Belanda sempat di sini juga lah Pak, di kawasan ini nggak sempat. Kalau itu nggak sempat kami tahu. Oh. Karena saya bilang jelasnya orang tua saya nggak pernah mengungsi waktu zaman apa Belanda dulu sini. Kalau dulu kan, kalau namun apa gitu kan, waktu apa itu kan mengungsi dia, Iya. ataupun buat apa, Iya. lubang untuk apa. Pindah-pindah lah gitu. Nah, ini nggak bersembunyi gitu. sempat. Ini memang tidak ada ya Pak? Nggak ada. Berarti memang sini Kampung Macan ini memang kampung warga ya Pak? Iya, iya. Tidak ada istilahnya bekas berdirinya sini posnya Belanda Nggak ada, apa nggak itu ada. memang nggak ada ya Pak? Memang Nggak di ada. sini memang benar kampungnya Kampung Macan yang domisili beberapa suku Jawa, Batak, Karo dan suku Banten ya Pak? Iya. Ya.
kekompakan dan akrab lah. Iya. Warga kita semuanya juga, Pak. Kalau warga paling kompak lah dulu sini. Ya nggak pernah recok. Udah dari anak-anaknya ini aja lah maka Lain suku kurang nggak apa. pernah recok. Termasuk kampung paling damai gitu ya. Iya. Nggak pernah recok. Kamu, Nggak pernah recok, nggak pernah gaduh, nggak pernah apa. Kalau sekarang Bapak boleh tahu nih Pak, umur berapa sekarang Pak? Saya 63. 63 ya. Tanggal 22 bulan 12 tahun 56 saya. Tapi Bapak mengetahuinya itu semasa Bapak kecil dulu ya Pak? Ya, dari kecil saya istilahnya di sini. Pertama dulu orang tua saya di sini beli lembu 85.000 lembu 1 ekor. 85.000 lembu jantan. Nah, ini tahu ono ini. Saya lah pertamanya tuang luku yang ada di sini. Di kampung Tuang Macan. luku bajak pakai lembu. Tarik lembu 1. Baru akhirnya jadi lembu 2. Terakhir habislah baru traktor tangan tadi, cara orang sini. Kalau dulu tuang luku aslinya saya lah yang pertama ngapa di sini. Jadi Pak, semacam peninggalan sejarah ya di Kampung Macan ini nggak ada Pak? Macam benteng atau Nggak ada. Nggak ada. tugu atau apa itu Nggak ada. bekas irigasinya memang nggak ada ya Pak? Nggak ada. Berarti memang benar ini sebuah kebun aja, sebuah hutan, Iya. hutan jati yang ada banyak binatang buasnya dulu di Iya, sini ya Pak? dulu, iya. Dan sampai terbentuk jalan lah di sini ya Iya. Pak? Sama warga setempat berarti Warga Pak? setempat yang bangun. Dengan kata lain dibagi 2, satu selatan sama satu barat, satu timur. Oke. Tidak ada apanya, timur sama barat aja lah. Itu Pak Adus. Jadi kira-kira Pak sejauh mana Pak dusun 9 ini sama dusun 9A? Panjang ya? Ada sekitar 1000 meter kah atau lebih dari 1-2 kilo, 3 kilo? Sekitar 1 kilo lah. 1 kilo ya Pak ya? Dari dusun 9 ke dusun 9A ya Pak ya? Ya, 1 kilo lah. Sepanjang jalan ini ya Pak ya? Kalau sebelah sana bisa tembus ke Binjai juga ya Pak Adus ya? Iya, di timur. Binjai Timur ya? Timur. Tembus ke Binjai Timur. Asrama Al-Hanud. Itu yang sebelah barat ya Pak ya? Oke guys, kali ini Medan Jempol beserta kru menuju ke rumah kepala dusun 9A, yaitu Bapak Edi. Di sana kita akan menanya bagaimana sejarahnya mengenai Kampung Macan. Oke guys, kita sudah berada di rumah kepala dusun 9A, Bapak Edi. Nanti di sini kita akan sedikit banyaknya bertanya tentang dusun 9A yang perbatasan dengan dusun 9, yaitu tepatnya di Kampung Macan. Ikuti terus channel kita guys, Medan Jempol. Mantap. Oke guys, kita sekarang ini sudah berada di rumahnya Kepala Dusun 9A, Bapak Edi Sanusi, yang mana nanti kita akan bertanya-tanya sedikit juga tentang namanya Kampung Macan ini. Oke Pak Edi, di sini kami dari Medan Jempol menanyakan sedikit aja sejarah atau yang bisa disebut sama orang dulu Kampung Macan. Kampung Macan ini menurut Pak Edi sebagai kepala dusun 9 ini apa Pak Edi? Yang Pak Edi tahu? Oke. Menurut kisah orang tua dulu, Kampung Macan ini satu. Dia ini tempatnya kampung jawara. Pencak silat, ilmu kebatinan ada di sini. Rata-rata dulu penduduknya sini rumahnya panggung. Itu kalau macan memang benar. Di sini ada macan. Makanya sampai sekarang biar mengingat orang-orang tua dulu ceritanya memang betul ini, dibikin lagi di sini jalan macan.
Kalau menurut cerita orang tua dulu memang kalau udah mau maghrib itu harus di rumah, tidak ada yang keluar. Karena waktu sekitar mau maghrib itulah dia keluar. Macan itu tadi Pak Edi. Macan. Kalau macan itu seukuran mana Pak Edi? Kalau menurut cerita orang tua dulu, kalau macan putih udah pasti ada. Tapi itu pun jarang dia nampakkan diri. Tapi kebanyakan sini rata-rata macan akar. Macan akar Pak Edi. Iya. Oke. Terus Pak Edi, ini dengar ceritanya juga. Apa benar juga di sini ini kampungnya orang Banten? Disinilah letaknya kampung Banten tuh, Pak Edi. Apa memang benar? Memang benar di sini dulu, di sini letaknya kampung Banten karena sini mayoritas orang Banten, suku Banten. Karena suku Banten ini suku tertua di Pulau Jawa. Karena orang kebanyakan bilang sana Banten karena dulu orang sini kebanyakan udah pindah ke sana. Rata-rata orang Banten, makanya sana bilang kampung Banten. Benarnya di sini dulu Jalan Macan Pasar 1 Kampung Banten, ya memang di sini Kampung Banten. Ini Pak Edi, satu lagi pertanyaan kita dari Medan Jempol. Kalau cerita seperti mitos, penampakan yang pernah Pak Edi dengar sebagai kepala dusun 9A ini, apakah ada sebuah mitos-mitosnya atau makhluk-makhluk astral ya di sekitaran Kampung Macan ini Pak Edi? Kalau untuk makhluk gaib atau makhluk astral yang di luar nalar kita, di sini masih banyak. Kalau mau rekan-rekan sekalian mau uji nyali, oke, bisa kita apakan malam. Tapi ya nyalinya jangan nanggung. Kalau nanggung ya udah bagus, kita mundur. Oke, makasih Pak Edi. Oke guys, berarti kita sudah mengambil kesimpulannya bahwa Kampung Macan ini juga menyimpan sebuah misteri dan menyimpan sebuah mitos, yang mana Kampung Macan ini juga sebenarnya sebuah kampung Jawara, itu kampungnya suku-suku orang kita Banten dulu. Jadi mitosnya seperti makhluk astral apa itu segala macam, mungkin itu nanti kita telusuri. Tapi yang kita tanyakan dari kepala dusun kita di sini memang ada sosok-sosok makhluk-makhluk seperti itu. Oke guys, kita telah selesai mengupas sejarah tentang Kampung Macan bersama Pak Edi, salah satu kepala dusun 9A yang ada di Kampung Macan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe Medan Jempol. Assalamualaikum guys. Oke, cukup sekian dulu penelusuran kita hari ini di Medan Jempol tentang Jalan Macan atau dibilang Kampung Macan. Jadi apa itu Kampung Macan sudah kita selidiki dan kita sudah dapat narasumbernya, dan kita juga sudah berbincang-bincang dengan kepala dusunnya. Jadi tetap pantengin terus Medan Jempol. Mantap.